Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Andanisari dengan NIM A1C4190003 dari kelas reguler A 2019 Prodi Pendidikan Biologi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan praktikum yang berjudul Sistem Reproduksi Hewan Jantan dan Betina. Tujuannya yaitu untuk mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi baik internal maupun eksternal serta memahami fungsinya. Latar belakangnya yaitu sistem reproduksi hewan jantan dan betina pada dasarnya mencakup organ eksternal dan organ internal serta meliputi kelenjar dan saluran reproduksi. Sistem reproduksi juga memiliki ciri-ciri yang sangat khas. Di samping itu, sistem reproduksi juga dapat dibandingkan dan dibedakan antara satu sama lain dari berbagai jenis hewan lainnya. Organ reproduksi pria bagian eksternal terdiri dari penis, skrotum, dan testis. Penis merupakan jaringan mirip seperti busa yang dapat terisi darah saat ereksi. Fungsi penis yaitu sebagai jalan keluar bagi urin ataupun sperma. Lalu ada skrotum. Skrotum adalah kantung dari lipatan kulit yang menggantung di bawah penis. Fungsinya yaitu menjaga suhu tetap optimal saat pembentukan sperma. Lalu ada testis. Testis merupakan pabrik pembuatan hormon testosteron dan sperma. Di dalam skrotum, testis menggantung pada struktur seperti tali yang disebut spermatic cord. Lalu, organ reproduksi pria bagian internal yang pertama adalah epididymis, merupakan tempat penyimpanan sementara sperma setelah diproduksi oleh testis. Lalu, yang kedua ada vas deferens, yaitu jalur bagi sperma untuk menuju ke saluran panjang uretra. Lalu yang ketiga ada uretra, merupakan struktur seperti pipa panjang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan semen keluar dari tubuh. Yang keempat ada vesica seminalis, bentuknya merupai kantong yang menempel pada vas deferens dan berada di dasar kandung kemih. Vesica seminalis memproduksi fruktosa yang menjadi sumber energi bagi sperma agar dapat bergerak dengan cepat. Yang kelima ada kelenjar prostat. Kelenjar ini berada tepat di bawah kandung kemih, mengelilingi sebagian uretra. Prostat mengeluarkan cairan yang mengandung nutrisi untuk sperma. Lalu ada kelenjar Cowper. Ukurannya sebesar kacang polong. Kelenjar ini terdapat di bawah kelenjar prostat, pada sisi kiri dan kanan uretra. Kelenjar Cowper mengeluarkan cairan yang fungsinya untuk lubrikasi uretra dan menjaga keasaman air seni. Organ reproduksi eksternal pada wanita yang pertama adalah mons pubis, yang merupakan jaringan lemak yang mengelilingi tulang kemaluan. Lalu ada labia mayora yang fungsinya menutupi dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Labia mayora ini biasanya ditutupi oleh rambut saat wanita mengalami usia dewasa ataupun setelah pubertas. Lalu ada labia minora yang berarti bibir kecil karena bentuknya memang lebih kecil dari labia mayora dan terletak di dalam labia mayora. Ia mengelilingi saluran vagina dan uretra. Fungsinya untuk melindungi vagina dan juga uretra. Lalu ada klitoris yang merupakan bagian kecil sensitif terhadap rangsangan. Lalu ada vestibular bulbs yang merupakan bagian memanjang di kedua sisi vagina. Jika dalam keadaan bergairah, bagian ini akan terisi darah dan membuatnya tegang. Namun, darah yang terkumpul akan kembali dilepaskan dan mengalir ke sistem peredaran darah jika wanita mengalami orgasme. Selain itu, ada kelenjar Bartholin yang merupakan kelenjar yang bentuknya seperti kacang yang terletak di jalan masuk vagina. Ia berfungsi untuk mengeluarkan lendir yang melumasi vagina. Ini diperlukan vagina saat melakukan hubungan seksual. Selain itu, sistem reproduksi wanita juga memiliki bagian internalnya. Yang pertama adalah vagina. Vagina merupakan saluran elastis dan berotot yang terletak di antara lubang uretra dan rektum. Fungsi vagina yaitu sebagai jalan keluar bagi darah menstruasi ataupun jalan keluar bagi janin yang saat dilahirkan. Selanjutnya ada serviks, merupakan bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina.
melindungi rahim dari infeksi dan memfasilitasi jalan sperma. Lalu ada rahim atau dapat kita sebut sebagai uterus yang merupakan bagian reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Rahim memiliki banyak fungsi, yang paling utama yaitu menampung janin yang berkembang hingga siap dilahirkan. Selain itu, rahim juga berperan dalam terjadinya menstruasi pada wanita. Selanjutnya ada tuba Fallopi, dapat kita sebut juga sebagai saluran tuba. Organ ini terhubung ke bagian atas rahim. Fungsinya yaitu sebagai penuntun jalan sel telur yang telah dibuahi menuju rahim. Selanjutnya ovarium, atau dapat disebut juga sebagai indung telur, yaitu sepasang kelenjar yang berbentuk oval seperti kacang almond. Ovarium ditopang oleh beberapa ligamen yang berada di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur dan juga hormon pada wanita. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting, styrofoam, dan 2 ekor ikan lele. Langkah awal untuk membelah ikan lele yaitu kita mulai dari bagian perutnya di dekat lubang urogenitalnya. Dipotong mengarah ke atas. Potong menyamping untuk menyingkirkan daging yang akan menutupi bagian dalam ikan lele. Cari bagian sistem reproduksi dari ikan lele di dalam tubuhnya. Apabila sudah ketemu, ambil secara perlahan-lahan supaya tidak merusak organ reproduksinya. Pembedahan terhadap ini merupakan organ reproduksi ditemukannya ovarium, oviduk, dan kloaka. Berdasarkan literatur yang saya baca, ovarium ini berfungsi sebagai tempat penghasilnya sel telur atau ovum. Lalu ada oviduk, merupakan saluran bagi sel sperma maupun sel telur. Lalu kloaka merupakan tempat keluarnya sel telur yang nantinya sudah matang dari ovarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.